sudah banyak dilakukan. Misalnya sesi 1, 2, 3, ternyata yang kurang misalnya di kaidah misalnya. Sebab itu kalimatnya diperbanyak jam penyuluhannya. Nah, itu bisa saja. Tapi kalau tujuannya untuk meningkatkan skor, itu tidak ada dari kami tidak menyelenggarakan itu. Dan rasanya pun peningkatan kemampuan berbahasa itu bisa dilakukan di mana saja. Tidak hanya, tentu yang kita harapkan di sini adalah kemampuan kita dalam berbahasa, berkomunikasi. Tidak hanya skor misalnya 700, tapi skor kita 700, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, tentu itu juga tidak mencerminkan kemampuan kita. Jadi bisa saja dimanapun ibu bapak bisa meningkatkan kemampuan, bisa membaca sendiri, bisa bekerja sama dengan teman, bisa dengan balai bahasa bisa meningkatkan jam luluhan misalnya. Nah, itu bisa dilakukan. Itu ya tadi siapa ya bapak yang bertanya? Syakir. Itu Terima kasih. jadi tidak, iya. Mau menambahkan Pak Lutfi? Iya, ini untuk para peserta, jadi jangan khawatir, besok Bapak Ibu atau adik-adik tinggal datang ke sini. Itu panitia sudah menyediakan 10 komputer, masing-masing bagian, masing-masing tahap, itu 10 komputer. Untuk adik-adik ada pemandunya. Jadi nanti sama panitia itu dikasih panduan. Biasanya gini, untuk siswa SD, pengalaman kami itu mereka setelah tes mendengarkan itu mereka mendengarkan terus. Jadi lupa sesi keduanya tidak dikerjakan. Jadi mereka headset ini tidak sampai dilepas gitu. Mereka menunggu, ini kok nggak ada suaranya, padahal sudah waktunya berganti. Selesai, iya. Ya, itu kemudian kadang-kadang mereka ketika sesi ketiga itu tentang membaca itu sudah jenuh. Jadi ketika sudah berapa kali mereka meninggalkan gitu aja dan sebagainya. Jadi itu nanti akan kami dampingi, kami pandu. Tapi untuk siswa SMP, SMA dan sebagainya itu mungkin kita beri penjelasan awal saja, mereka biasanya bisa mengerjakan sendiri. Khusus siswa SD mungkin akan didampingi orang anak per anak itu, ya mungkin itu aja. Kemudian satu lagi tentang ini ada pertanyaan Pak Lutfi, apakah biaya tes daring apakah sama dengan biaya tes menggunakan kertas? Mungkin nanti Bu Elvi bisa menambahkan. Sementara belum ada ketentuan Bapak Ibu tentang PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak untuk yang daring, karena daring ini masih tahap uji coba. Kalau berbasis kertas memang ada aturannya. Jadi ketika Bapak Ibu mau tes UKBI, kemudian ada sertifikatnya, itu ada ada tarifnya itu. Kalau untuk umum, kalau untuk mahasiswa atau itu 130 ya Bu Elvi. Kalau untuk umum 300, kalau untuk tenaga kerja asing 1 juta. Tapi ini kan masih uji coba untuk yang dari. Jadi karena ini uji coba dan kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu bisa membantu kami karena ini uji coba kami untuk tes UKBI daring, jadi benar-benar gratis. Malah ada sedikit transfer ya kalau tidak salah itu Bapak dapat sedikit transfer. Tapi kalau menggunakan tes beneran nanti Bapak Ibu berbayar karena itu sesuai aturannya. Memang UKBI ini termasuk jenis PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu mungkin Bu Elvi bisa menambahkan. Terima kasih Pak. Itu silakan Bu Elvi, jika ada yang ingin ditambahkan. Ya, untuk
bayar UKBI ini belum dibedakan memang apakah kertas atau komputer atau daring. Jadi masih satu ini, masih peraturannya masih satu. Mungkin nanti ke depan ada revisi, bisa jadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Lutfi bahwa untuk mahasiswa itu 135 atau 130 ya Pak, 135 ya. Kemudian 300 untuk mahasiswa, untuk karyawan, dan 1 juta untuk TKA. Ya, itu Mbak Harini. Jadi belum dibedakan, masih kertas, daring sama saja. Baik, terima kasih Bu Elvi. Ini ada pertanyaan lagi dari masih Pak Jamal Syarif. Tanya lagi untuk Bu Elvi, kalau UKBI besok dilakukan daring, berarti boleh dari tempat masing-masing kah? Iya, logikanya begitu Bapak. Jadi di kamar masing-masing pun bisa gitu ya ujian. Namun siapa yang akan menjamin yang ikut ujian itu adalah Pak Jamal misalnya. Kan tidak ada yang bisa menjamin. Dan salah satu prosedur pengujian itu, standar prosedurnya tentu ada pengawasan. Oleh sebab itu, sekalipun menggunakan internet, itu tetap ada yang namanya tempat uji kemahiran berbahasa Indonesia, ada TUKBI. Nah, ujian apapun yang kita tempuh, TOEFL, IELTS, apapun, itu pasti kita akan diminta datang ke tempat yang sudah ditentukan. Nah, begitu juga dengan UKBI. Itu sebabnya peserta tidak bisa ujian di kamar masing-masing. Kalau untuk latihan bisa seperti simulasi atau mencoba soal-soal latihan itu silakan. Tapi kalau untuk ujian harus ada pengawasan dan harus dicocokkan juga. Kalau ujiannya sesungguhnya harus dicocokkan juga antara identitas yang diberikan dengan wajah asli, itu seperti kita misalnya di bandara gitu dilihat cocokkan wajah dengan identitas. Nah, itu juga perlu dilakukan juga ketika pengujian. Itu Pak, jadi tidak bisa, tetap harus ada pengawasan. Jadi harus dilakukan di tempat yang sudah ditentukan. Ya, terima kasih Bu Elvi. Jadi Pak Ahmad Syakir harus datang besok ya Pak ke Balai Bahasa Kalimantan Selatan untuk tes. Saya bacakan lagi pertanyaan Bu Elvi ini dari Ibu Novia Winda. Izin bertanya Bu Elvi, kami dari Prodi PBSI STKIP PGRI Banjarmasin. Apakah skor UKBI bisa menjadi salah satu tolak ukur kemahiran berbahasa Indonesia untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Begitu Ibu Elvi, silahkan. Baik Ibu Novia, ya memang UKBI dijadikan salah satu tolak ukur berbahasa, dan ini UKBI sudah banyak digunakan oleh berbagai universitas. Untuk di Kalimantan Selatan sendiri, mungkin nanti bisa kita mendapatkan informasi dari Pak Samsudin atau teman-teman yang lain. Nah, kalau yang sudah saya tahu itu misalnya di Bandung itu di UPI, di Riau sendiri, kemudian di Jogja juga banyak, di Universitas Ahmad Dahlan, kemudian dari UNPAD itu juga sudah ini. Jadi penggunaan di setiap provinsi itu tentu MOU-nya bekerjasama dengan Balai PT Badan Bahasa. Jadi di setiap, misalnya Ibu akan bekerja sama dengan akan menggunakan UKBI sebagai alat ukur kemahiran berbahasa Indonesia mahasiswa, nah Ibu bisa bekerja sama nanti dengan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi ada Pak Lutfi sekarang yang mengomandoi di sana, Ibu. Jadi bisa digunakan sebagai ini. Bisa juga macam-macam ininya Bu, ada yang menggunakan di akhir atau juga dijadikan seleksi. Itu sebabnya UKBI dijadikan menggunakan 7 peringkat. Jadi mulai dari peringkat terbatas sampai sang istimewa. Nah, itu mengapa kami tidak misalnya mematok Ibu harus mahasiswa Ibu harus unggul, tidak. Nah, Ibu tentu bisa melihat sendiri bagaimana kira-kira kemampuan. Kami belum bisa unggul, jadi cukup media. Nah, silakan. Jadi bagaimana penggunaannya di masyarakat itu pemangku kepentingan lah yang menetapkan standarnya. Nah, bisa saja untuk S1 itu unggul, S2 sangat unggul misalnya. Nah, itu juga kebijakan dari
ini sendiri-sendiri dari lembaga sendiri-sendiri. Itu Ibu Novia, jadi sangat terbuka. Ibu kerjasama dengan Balai Bahasa Kalimantan Selatan setelah ini untuk menggunakan UKBI. Bisa jadi salah satu syarat ketika mahasiswa akan ujian sidang skripsi mungkin, atau masuk, atau S2-nya untuk sidang tesis misalnya. Nah itu bisa diinikan, bisa dijajaki kerjasama tersebut dengan Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Itu ya Ibu Novia, dan sudah banyak digunakan di berbagai provinsi, di banyak universitas. Ya Ibu. Oh ini Ibu Novia Winda ya. Boleh sekalian menambahkan Ibu? Oh iya, silakan Ibu. Tinggi, kemarin kami dari STKP PGRI Banjarmasin sudah menjalin kerjasama tapi dengan pimpinan sebelumnya, dan kerjasamanya kemarin sudah berakhir. Jadi nanti rencananya sekalian kita ketemu di Balai Bahasa, sekaligus juga membicarakan nanti tentang kelanjutan kerjasama, kemudian nanti bagaimana mekanisme penggunaan UKBI ini di kampus. Terima kasih Bu. Baik, saya agak terputus. Mungkin ada Pak Lutfi nanti, ada Pak Lutfi ya Bu, kepala baru di Kalimantan Selatan. Baik, Ya, Pak Lutfi mau menambahkan, silakan Pak Lutfi. siap kami menerima dengan sangat terbuka Ibu. Siap kerjasama bersama juga. Mari kita kembangkan bahasa dan sastra di Provinsi Kalimantan Selatan. Tidak hanya Balai saja, universitas, semua pemain kepentingan kita ajak bersama-sama. Ibu. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Novia, Pak Lutfi dan Bu Elvi. Ada pertanyaan lagi dari Pak Abdul Hafiz. Peserta tes UKBI wajib hadir di tempat jam berapa? Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Samsudin ya Pak. Pak Samsudin? Oh belum ada. Mungkin Bu Elvi mau bantu jawab atau Pak Lutfi? Silahkan. Pak Sam. Pak Sam mungkin ya, yang tahu mungkin Pak Sam pukul 8 atau 8.30. Besok untuk para peserta kita mulai pukul 8. Tapi tadi sesuai dengan arahan dari Bu Elvi kan kita mulai peserta diharapkan hadir paling lambat 15 menit sebelum acara dimulai, yaitu pukul 8 pagi. Baik. Sesuai jadwalnya masing-masing ya Pak Sam. Ya, 15. Cuma kami beritahu ini Bu, saya ini untuk yang tahap 3, maksudnya yang ketiga itu pukul 13 sampai pukul 15 ya Bu. Betul. Silakan Pak. Ya, ini saya beritahukan kepada para peserta yang mungkin sudah dibagi kemarin jadwalnya pukul 12 sampai pukul 14. Ini saya beritahu bahwa untuk tahap 3 itu dimulai pukul 13 sampai pukul 15 gitu. Iya. Atau begini Pak Sam, dibacakan sekarang aja hari pertama, kedua sampai keempat itu jam berapa. Ini mumpung peserta ada di semua. Baik, saya bacakan ini Pak ya. Dan para peserta semuanya mudah-mudahan bisa didengarkan ini. Untuk besok hari Selasa tanggal 15 September 2020 dimulai pukul 8 sampai pukul 10, tempat di ruang perpustakaan Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Itu SD 10 orang, untuk SD 10 pelajar. Kemudian pukul 10 sampai pukul 12 10 SMP 10 orang, 10 pelajar untuk SMP. Kemudian pukul 13 sampai pukul 15 10 pelajar SMA SMK. Selanjutnya hari Rabu tanggal 16 September pukul 8 sampai pukul 10 mahasiswa 10 orang. Kemudian pukul 10 sampai pukul 12 10 orang guru. Pukul 13 sampai pukul 15 10 orang dosen. Selanjutnya hari Kamis tanggal 17 September pukul 8 sampai pukul 10 orang peneliti. Pukul 10 sampai pukul 12 10 orang wartawan. Selanjutnya hari terakhir hari Jumat
tanggal 18 September pukul 8 sampai pukul 10 orang karyawan, kemudian pukul 10 sampai pukul 12 profesi lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan jadwal untuk 5 hari per hari ke depan, Bu LP. Baik, terima kasih Pak Samsudin. Ini sudah banyak peserta yang bertanya dan sudah dibacakan ya. Ya, jadi setiap peserta beda-beda jadwalnya ya. Datangnya hanya saat di hari dan jam yang sudah dijadwalkan. Misalnya siswa SD jadwalnya besok jam 8, berarti datangnya cuma besok jam 8 ya Pak ya? Betul. Ya, begitu. Terus ada pertanyaan lagi ini dari Ibu Novia Winda lagi, untuk memudahkan koordinasi apakah kita ada grup WA? Bagaimana Pak Samsudin? Apakah ada grup WA di situ? Oh, ini untuk sementara belum nih, tapi kalau ada usulan mungkin dibuat grup WA, nanti saya minta bantuan teman operator ini Pak Edwin, nanti saya koordinasikan dulu dengan Pak Edwin, mungkin bisa memasukkan teman-teman nanti. Jadi insya nanti kalau ada grup WA-nya nanti akan saya beritahu. Baik, gitu. Kalaupun nggak ada, biasanya teman-teman di balai sudah langsung japri-japri ke Pak peserta ya Pak ya? Oh, betul. Kami sudah mengantongi nomor HP masing-masing, Ibu. Iya. Iya. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Terima kasih ya Pak Samsudin sudah membantu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silahkan. Yang mau langsung juga boleh meneruskan, itu juga nggak apa-apa. Jika ada yang masih bingung mungkin, oh ya jangan lupa hadir ya Bapak Ibu untuk diisi. Sudah ada di kolom ini, kolom chat. Apa ada yang ingin bertanya? Apakah sudah paham semua? Mungkin sudah paham semua seperti untuk besok. Bisa saya tambahkan sedikit hari ini. Ibu Bapak, adik-adik, besok kita menggunakan murni internet. Jadi mudah-mudahan jaringannya lancar. Sekiranya tidak lancar, dari pengalaman yang sudah-sudah, mungkin ada peserta yang tiba-tiba keluar aplikasi. Mungkin waktu pelaksanaan tunainya jadi berkurang, yang tadinya harusnya 40 menit, kemudian 30 menit tiba-tiba jadi 15 menit misalnya. Bisa macam-macam masalahnya. Nah, tidak usah khawatir. Itu untuk aplikasi bisa login 3 kali. Misalnya pertama, kemudian terjadi gangguan, login lagi, terjadi gangguan, login lagi. Itu bisa 3 kali. Namun, kalau masih terjadi kendala, kalau masih ingin tetap melaksanakan ujian sampai akhir, misalnya penasaran sampai skornya, nah itu bisa silakan Pak Samsudin atau Pak Zaini atau siapapun teman-teman yang membantu di Kalimantan Selatan, silakan foto dan kata sandinya, kirim ke kami, bisa di grup, bisa di japri ke saya, siapapun teman pengawas besok. Nah itu akan diinikan oleh admin, akan dibuka. Jadi bisa, jadi tidak usah panik, apapun yang terjadi, karena kita memang betul-betul mengandalkan jaringan internet. Jadi yang diuji di sini uji aplikasi, terutama uji soal gitu. Jadi bisa dari pengalaman yang sudah, insya Allah itu bisa semua diatasi dari admin pusat. Jadi misalnya ada yang keluar, tiba-tiba keluar, tidak bisa login, macam-macam kejadiannya, tidak lancar, misalnya tiba-tiba saja gambarnya layarnya dihilang gitu. Jadi ya karena memang kita bergantung 100% besok itu ke internet. Jadi apapun tidak usah panik, bisa dilaporkan saja ke panitia sama pengawas apa yang terjadi masalah, mungkin saja suaranya tidak keluar atau bisa juga soalnya loncat, misalnya baru mengerjakan sampai 20, tiba-tiba keluar soal 30 gitu, berarti ada 10 soal yang tidak dikerjakan. Nah itu bisa saja itu terjadi.
Jadi silakan apapun kalau ada kejadian-kejadian seperti itu laporkan saja ke panitia, nanti akan kami bantu. Kemudian ya mudah-mudahan tidak terlambat, harapan itu semua waktu sehingga tidak mengganggu sesi berikutnya, sesi pukul 8, pukul 10. Nah harapannya karena ujiannya tidak akan sampai 2 jam, tapi sudah diberi waktu 2 jam, bahkan 2 jam 15 menit. Setelah itu, jadi tidak ada pertemuan antar serta begitu. Jadi SD selesai langsung pulang, kemudian SMP. Jadi tidak terjadi penumpukan peserta di lokasi. Itu harapan. Jadi kegiatan kita berlancar, kemudian kesehatan kita juga terjaga. Harapannya begitu. Karena memang ya harus dilaksanakan, jadi kami sangat apresiasi dengan yang mau membantu kami untuk kegiatan dalam masa perang pandemi ini. Baik itu ya Mbak hari ini untuk besok kesana. Terima kasih. Mungkin Bu Elvi dijelaskan, Ibu kemarin punya kendala ini, jadi ketika mengerjakan tiba-tiba lampu mati. Ya. Lampu mati, seluruh PLN mati, nunggu sampai 10 menit baru hidup lagi, kebetulan hidup gitu. Nah, kemudian apakah soal yang ketika sudah soal 20, nomor 20 misalnya membaca gitu akan mengulang dari awal atau itu bisa diteruskan? Itu saja mungkin. Baik, soalnya diteruskan Pak, tidak diulang dari awal. Jadi di mana stopnya? Tadi misalnya sampai selesai 20, nanti akan lanjut ke soal 21. Gitu. Siap. Atau di bagian dialog atau monolog mana yang terputus. Itu Pak, jadi tidak akan diulang dari awal. Ya. Walaupun Bapak login lagi misalnya sampai 3 kali login, itu tidak akan tidak akan diulang dari awal. Karena dalam status aplikasinya itu masih proses gitu. Baik itu Pak. Siap. Terima kasih Bu Elvi. Iya Pak. Terima kasih Pak Lutfi dan Bu Elvi. Ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu silahkan jika ada yang ingin bertanya lagi. Sudah tidak ada yang ingin bertanya. Sudah paham semua mungkin ya? Iya, besok menggunakan Pramban Chrome, nanti dengan teman-teman panitia saya ini kan Pramban Chrome, jadi kita tidak menggunakan Mozilla besok. Iya, betul. Iya. Ya. Jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri ya Bu Elvi ya. Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin berbagi pengalaman tentang pernah mengikuti tes UKBI sebelumnya, mungkin yang dulu luring ya dari tidak ada. Bagaimana Bu Elvi, apakah mau kita akhiri atau ada tambahan Pak Lutfi? dari Pak Lutfi, Bu Elvi atau Pak Samsudin atau teman-teman dari Balai Bahasa Kalimantan Selatan mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya, minta doanya semoga besok lancar gitu aja. Iya. Baik Pak. Amin. Iya. Jadi saya harapkan partisipasi Bapak Ibu semua adik-adik untuk menyukseskan uji coba kali ini. Mudah-mudahan dengan daring ini kita bisa belajar ke depannya, kita uji dengan daring ini lebih enak, jadi bisa menjangkau semua orang, bisa menjangkau berbagai daerah tanpa adanya kertas. Iya. Lebih ringan ya Pak ininya, terjangkau. Di chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya langsung mungkin? Tidak ada. Bagaimana Bu Elvi? Boleh, kalau tidak ada lagi mungkin bisa kita akhiri ya Pak Lutfi. Akhiri saja. Besok. Baik. Kita akhiri saja ya. Terima kasih Pak Lutfi, terima kasih Bu Elvi, terima kasih teman-teman di Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Karena waktu sudah Foto bersama dulu. Ya, sebelum kita akhiri kita foto bersama dulu. Tolong diaktifkan kameranya ya biar tampak wajah cantik dan gantengnya. Saya foto. Foto paling aman, jaga jarak tapi kita sampingan atas bawah.
namanya Pak Bang? Pak Sandi Firly. Ya. 1, 2, 3. Halaman pertama. Nah, kita simpan dulu. Baik. Halaman kedua. Nah. 1, 2, 3. Saya simpan dulu ya. Banyak yang tidak aktifkan kamera ini di halaman kedua. Mau diulangi, mau diaktifkan atau tidak? Sudah, itu saja. Halaman ketiga. Halaman keempat. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya simpan dulu. Ya, sudah ya. Sesi foto bersamanya selesai. Bubar. Kita akhiri saja ya Bu Elvi sekarang. Baik. Bapak Ibu, alhamdulillah acaranya sudah selesai. Semoga acara kita ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam acara ini. Adapun lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh Panitia di kolom chat. Untuk yang belum bisa mengisi daftar hadir karena jaringannya kurang kuat atau karena tautannya tidak bisa diklik, tidak perlu khawatir karena daftar hadir ini masih bisa diisi setelah acara ini selesai. Jadi bisa disimpan dulu, mungkin nanti setelah ditutup Zoom-nya mungkin bisa mengisi karena jaringannya bisa lebih kuat. Baik, selamat mengikuti uji coba esok hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Elvi. Pak, ya, Bapak Elvi, teman-teman semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih, apresiasi buat Ibu Bapak semua, adik-adik, anak-anak. Sehat-sehat selalu. Ya, sehat selalu. Jangan lupa besok bawa masker, pakai masker ya Bapak Ibu untuk tes, untuk uji coba. Mas Fitri, maaf. Mas Fitri sudah pernah ikut tes UKBI, seru katanya itu Bu Elvi. Ya. Disuruh lagi nanti. Saya tutup ya ruang Zoom-nya, mohon izin Bapak Ibu. Ya, silakan. Istirahat, jaga kesehatan, tidur. Jangan lupa ininya, jangan lupa simulasi. Ya, jangan lupa simulasinya bisa dibunuh ya.